warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa S1 Program Studi Farmasi Universitas Muhammadiyah Riau. Kami akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas Al-Islam dan Kemuhammadiyaan 4. Kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri, Irma Syahriani dengan NIM 2202051127. Saya Yunisis Riana 2 dengan NIM 2202051132. Saya Nur Cynthia dengan NIM 2202051139. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi S1 Program Studi Farmasi Universitas Muhammadiyah Riau. Izin di sini ingin bertanya tentang pengaruh perkembangan iptek terhadap nilai-nilai keislaman yang berhubungan dengan kesehatan. Sebelumnya, apakah boleh tahu identitas Ibu? Oke, ya udah, perkenalkan, nama saya Dr. Pradita Diah Permatasari. Saya dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina, Pekanbaru, kemudian di Rumah Sakit Santa Maria, Pekanbaru, dan di Rumah Sakit Pekanbaru Medical Center atau PMC di Pekanbaru. Sebelumnya ingin bertanya ya Bu, menurut Ibu apakah perkembangan iptek terutama dalam bidang kesehatan dapat terhambat oleh prinsip-prinsip Islam? Oke, jadi kalau menurut saya perkembangan iptek ini dalam bidang kesehatan ini kan banyak ya, perkembangan iptek, penggunaan alat-alat, penggunaan teknologi-teknologi yang pada akhirnya membantu untuk kesehatan seseorang kan gitu. Kalau dengan nilai-nilai Islam menurut saya sih tidak ada hambatannya ya, justru dalam Islam kan kita wajib untuk mengusahakan yang terbaik untuk kesehatan, namanya kita berikhtiar kan gitu ya. Jadi dalam Islam memang kita diwajibkan untuk berusaha, ya salah satunya dengan kita mencari kesehatan ke dokter, kemudian kita mengusahakan apa yang bisa kita usahakan. Kemudian dalam ipteknya, kalau misalnya kayak di bidang saya di jantung, kan banyak teknologi yang berkembang sekarang. Mungkin yang paling terkenal ya di jantung ada pasang cincin jantung, atau dibilang orang pasang ring jantung gitu ya, berarti ada sesuatu yang ditanam di pembuluh darah jantungnya kan begitu ya, dimasukkan ke pembuluh darah jantungnya untuk membantu aliran darah jantungnya yang tadinya menyempit, kemudian dengan ring jantung itu tujuannya adalah membuat diameter pembuluh darahnya normal kembali sehingga aliran darahnya kembali normal. Kemudian ada juga yang namanya alat pacu jantung yang membantu kalau misalnya irama jantungnya ada yang terganggu, kelistrikan jantungnya ada yang terganggu, dibantu dengan alat pacu jantung supaya dia normal kembali. Itu prinsipnya juga ada suatu alat yang dimasukkan ke dalam jantung dengan ada baterainya juga nanti yang ditanam di bawah kulit gitu. Tujuannya juga untuk kemaslahatan kan gitu ya, untuk kesehatan gitu. Berarti ikhtiar untuk kesehatan. Itu salah satu contohnya. Kemudian ada juga kalau orang yang katup jantungnya rusak, misalnya katup jantungnya ada yang bocor, katup jantungnya ada yang sempit, akhirnya harus dioperasi, diganti katup jantungnya, digantinya dengan katup buatan gitu. Itu kan berarti juga menanam sesuatu ke dalam tubuh manusia gitu ya, demi tujuan kesehatan. Sejauh ini memang itu kan diperbolehkan dalam Islam karena memang tujuannya adalah untuk kemaslahatan seseorang, untuk kesehatan seseorang gitu. Walaupun dalam artian memasukkan sesuatu ke tubuh seseorang dengan bahan-bahan yang misalnya bahannya bahan buatan yang memang bukan bahan yang normal ada di dalam tubuh kita, tapi memang sudah teruji secara klinis bahwa dia aman untuk dipakai di bidang kesehatan dan dimasukkan ke tubuh seseorang. Ya dalam Islam pun saya yakin itu diperbolehkan yang seperti itu. Jadi saya rasa tidak ada hambatan nilai-nilai Islam dengan perkembangan iptek dan kemajuan teknologi saat ini. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menangani masalah etis dalam praktisi dokter yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti penggunaan obat-obatan yang berasal dari bahan yang diharamkan dalam Islam? Oke, jadi gini, ini sebetulnya kalau yang ini pertanyaannya mengena sekali karena memang betul ada obat pengencer darah di jantung ya, di bidang jantung yang terbuatnya itu dari DNA babi. Maaf ya, kan babi kalau di Islam itu haram statusnya kan ya. Tapi mau tidak mau dia sebagai obat pengencer darah untuk pasien-pasien dengan kondisi serangan jantung. Nah, itu gimana kalau selama ini yang kita jalani adalah ketika kita mempunyai pilihan, memang dia ada pilihannya. Maksudnya ada obat pengencer darah yang lain
yang bisa kita pakai. Ketika pada pasien itu memungkinkan untuk kita pakai obat pengencer darah yang lain yang tidak dari DNA babi itu kita pakai. Tapi ada kondisi-kondisi yang memang kita tidak bisa menghindarkan itu. Misalnya pada pasien-pasien yang misalnya ada gangguan ginjal yang berat yang kita tidak punya kita pilihan yang lain. Jadi kita tetap memakai obat pengencer darah yang dalam tanda kutipnya dia berasal dari DNA babi. Dan ternyata dari penelitiannya kalau pasien itu direncanakan untuk pasang cincin segera gitu ya, pada pasien itu justru lebih baik kalau dia pakai si pengencer darah yang itu gitu. Jadi kita kan ada indikasi-indikasi tertentunya pada pasien. Kalau memang pada pasien ini tidak terhindarkan dan sesuai dengan indikasinya, kita tetap memanfaatkan obat pengencer darah yang berasal dari DNA babi itu. Tapi kita kalau pasiennya muslim, kita tetap menginform concern istilahnya. Jadi kewajiban kita sebagai sesama muslim adalah memberitahu bahwa obat ini memang dari pembuatannya memang mengambil dari DNA babi. Tapi bagaimanapun yang sekarang pilihannya dan sesuai untuk pasiennya indikasinya adalah kita harus pakai yang ini. Kembali ke pasiennya, kesediaan atau ketidaksediaannya. Ada pasien-pasien yang bersedia, ada pasien-pasien yang memang tidak mau sama sekali. Tapi kan sebagai sesama muslim kewajiban kita adalah memberitahu, karena setahu saya kalau dalam kondisi yang hitungannya kan itu kondisinya jadinya darurat ya gitu kan, pasien dengan kondisi serangan jantung dengan indikasi-indikasi tertentu yang kita memang pada kondisi medis dia kita tidak punya pilihan untuk menggunakan obat pengencer darah yang lain, pilihan kita hanya yang itu. Saya rasa itu kan di kondisi darurat. Dalam agama pun kan diperbolehkan ketika dalam kondisi darurat, tapi kewajiban saya sebagai dokter dan juga dokter-dokter yang lain adalah memberitahu, menginformasikan bahwa ini produknya terbuat dari memang mengambilnya adalah dari DNA-nya babi gitu ya. Kemudian setidaknya pasien tahu bahwa di kondisi darurat kita mau tidak mau kita pemanfaatannya ini gitu. Tapi tetap kembali ke pasien, kesediaan atau ketidaksediaannya. Tapi itu memang ada. Di jantung itu memang betul ada. Karena memang ada obat pengencer darah yang berasal dari DNA. Ibu, selanjutnya kami ingin bertanya, bagaimana Ibu menghadapi tantangan dalam memadukan nilai-nilai Islam dengan praktek dokter Ibu pada saat ini? Oke, jadi kalau memadukan nilai-nilai Islam dengan praktek dokter, mungkin kalau di saya sendiri kan saya berpraktek di 3 rumah sakit. Kebetulan salah satunya adalah rumah sakit Islam ya gitu. Jadi kalau yang di rumah sakit Islam, alhamdulillah saya tidak terlalu menemui kendala untuk mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam praktek dokter. Justru banyak dibantu malah dan banyak diingatkan karena kulturnya Islami kan gitu ya. Justru contohnya misalnya ketika kita memeriksa pasien kan tetap ada yang namanya aurat ya gitu. Pasien perempuan, pasien laki-laki tetap ada yang namanya aurat. Kita akan sebisa mungkin mengusahakan tidak membuka aurat gitu ya. Kalaupun misalnya kita membuka auratnya, yang di dekatnya sebisa mungkin diusahakan perawatnya yang sama pasien. Jadi kalau perempuan ya sama perempuan, kemudian kalau laki-laki ditemani sama yang perawat yang laki-laki juga gitu. Kemudian kita memeriksa hanya bagian yang perlu saja gitu. Jadi kalau jantung kita nggak bisa untuk tidak membuka, mau tidak mau kalau perempuan namanya jantung otomatis dadanya harus dibuka. Alhamdulillahnya saya perempuan jadi tidak terlalu bermasalah dengan itu. Tapi mau tidak mau harus dibuka, dadanya ditemani oleh perawat yang perempuan juga. Tirainya kan kalau di rumah sakit itu ada tirai ya, tirai itu ditutup, itu tujuannya untuk menjaga supaya aurat pasien tidak terlihat oleh keluarga pasien yang lain atau oleh pasien-pasien yang lain kan gitu ya. Itu yang pertama. Terus kalau misalnya untuk tindakan-tindakan, kalau kita di rumah sakit, sebisa mungkin diusahakan yang sejenis maksudnya kalau misalnya mau masang selang pipis misalnya, kalau pasiennya perempuan yang masang perawatnya perempuan, kalau yang mau pasang selang pipis pasiennya laki-laki, perawatnya juga yang laki-laki gitu. Kemudian kalau untuk penerapan nilai Islam yang lain misalnya kita selalu saya pribadi sih ya selalu berusaha mengingatkan pasien untuk tetap beribadah, tetap sholat walaupun dalam kondisi sakit. Kan Allah itu maha
pengertian ya, maha pengasih, maha penyayang. Jadi nggak ada alasannya, oh saya lagi sakit, saya belum mandi, saya belum ini, saya belum itu. Bisa tayamum, kalau misalnya pun dia lagi sakit nggak bisa ke kamar mandi, dia bisa tayamum. Jadi harusnya nggak ada alasan dia untuk nggak menunaikan sholat. Kemudian kalau di tempat saya bekerja, alhamdulillah setiap waktu sholat, karena rumah sakit Islam, jadi di setiap waktu sholat istirahat gitu, langsung otomatis istirahat gitu ya. Kalau untuk pelayanan kepada pasien ya mungkin itu yang kita usahakan adalah sebisa mungkin kita menjaga untuk auratnya pasien tidak terbuka kemana-mana gitu ya. Terus perawat yang mengikuti dan yang mendampingi adalah yang sejenis kelamin sama pasiennya, itu kita untuk mengusahakan. Kalau nilai-nilai Islam kan itu mungkin yang sering terlewat kalau kita di rumah sakit yang seperti itu kan kadang yang sering terlewat gitu. Mungkin ada yang lain. Baik Bu, terima kasih untuk waktu dan ilmunya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih kepada Dr. Pradita yang sudah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Sekian video dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.